6 tahun 2018 yang memungkinkan, ada aturannya memungkinkan untuk mendapatkan keringanan dan bahkan kami menuntut harus diputihkan. Itu menuntut harus diputihkan. Magdalena Sitinjak sudah meminta Bapenda Profsu agar memutihkan pajak kendaraan. Samosir, Hot Journal, anggota DPRD Kabupaten Samosir Magdalena Nuraini Sitinjak sudah menyampaikan keluhan sejumlah warga Samosir yang menjadi korban penggelapan uang pajak kendaraan, dan meminta Bapenda Profsu agar memutihkan pajak kendaraan. Hal ini dikatakan Magdalena Nuraini Sitinjak kepada awak media, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023 di Rumah Besar Radio Pusuk Buhit Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Menanggapi tuntutan dan aspirasi dari warga Samosir yang menjadi korban penggelapan uang pajak kendaraan mengatakan bahwa dirinya bersama 3 rekannya sesama anggota Dewan Samosir sudah melakukan koordinasi dan menyampaikan keluhan warga Samosir ke Bapenda Profsu. Kami tidak ingin warga Samosir yang sudah taat pajak malah didenda, bahkan kami menuntut agar pajak diputihkan, jelas Magdalena. Saat ini kami dari pegiat media di Samosir sedang ada di markas Radio Pusuk Buhit atau markas dari Yayasan Pusuk Buhit. Sudah ada bersama kita anggota DPRD Kabupaten Samosir dari fraksi Nasdem, Dr. Gigi Magdalena Nuraini Sitinjak. Selamat sore Bu. Selamat sore. Dan juga pengamat sekaligus ini senior di bidang media juga ini di Samosir, juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode, Bapak Effendi Nebaho. Selamat sore Pak. Ya, kita ke Ibu Dewan dulu. Ibu Dewan belakangan ini kan sangat viral ya, terkait masalah dugaan atau mungkin bisa dikatakan penggelapan STNK, yang mana korbannya adalah masyarakat Samosir. Berbagai pendapat dan komentar muncul dari respon masyarakat di media sosial, baik media lainnya. Ini seolah-olah menyudutkan anggota DPRD sendiri nih Bu. Kok diam gitu, udah dari hari ke hari ditunggu, seolah-olah tidak bergerak DPRD Samosir. Padahal yang kami tahu adalah Ibu adalah perwakilan dari masyarakat Samosir sendiri. Apa pendapat Ibu terkait hal ini Bu? Ya, sejak mendengar ya memang saya merasakan prihatin melihat kinerja ya, karena ini terkait juga dengan kinerja Bapenda Provinsi untuk Kabupaten Samosir dengan jumlah yang begitu banyak dari masyarakat Samosir. Ternyata mereka masuk ke dalam lingkungan yang kena tipu kalau mau dibilang ya, karena ini penggelapan pajak yang harusnya sampai ke negara ataupun sampai ke provinsi Sumatera Utara, tapi ternyata tidak. Nah, ini dilakukan, saya kalau bilang pasti oknum ya, ada oknum di dalam yang tidak melakukan yang sesuai dengan SOP-nya. Tapi bagi masyarakat Samosir, kami dari anggota DPRD Kabupaten Samosir tidak benar, kita tidak peduli. Bahkan tanggal 16, 17, 18 kemarin kami sudah ditugaskan ke Bapenda Sumatera Utara terkait dengan bagaimana kinerja atau strateginya Pemprov untuk meningkatkan pendapatan kabupaten ataupun Sumatera Utara melalui pajak-pajak, dan termasuk kami menyampaikan keberatan dan juga meminta solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Samosir khususnya. Saya berharap ini memang tidak terjadi di tempat lain. Dan waktu itu kami diterima oleh Ibu Ita Safitri SE, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian didampingi oleh Erwin Hendrik SE, Kasubdit Pengelolaan Pendapatan, Gali A. Ginting, STRIP, Riza A. Sahrin, STRIP, Ira H. Lubis, dan juga Pak Irwansah sebagai staf di Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Itu yang menerima kami, dan permohonan kami ya harus memutihkan
atau menganggap ini sudah diterima oleh Bapenda, dan Ibu Kabid itu menyampaikan bahwa ada peraturan gubernur nomor 6 tahun 2018 yang memungkinkan, ada aturannya memungkinkan untuk mendapatkan keringanan, dan bahkan kami menuntut harus diputihkan. Itu yang hasil kami rapat koordinasi dan konsultasi ke Bapenda Provinsi Ibu Sumatera sendiri Utara. yang ke Medan. Ada kami berempat dengan surat tugas tertanggal 15 Maret itu. Namanya Saya sendiri Madalena Nuraini Sitinjak, Dorcan Borunenggolan, Wisnu Wardana, dan Juliman Kutabalian Sarjana Teknik. surat tugas dari Ketua Dewan. Ya, ketua sama wakil ketua ya, dua itu, antara itulah dua ininya. Surat perintah biasanya dari ketua terus wakil ketua. Di Bapenda itu mengatakan bahwa kasus yang di Samosir memang sudah mereka terima dan sudah ditangani, dan kami menyarankan atau meminta pastilah yang sudah membayar itu dianggap sudah terima. Itu mau seperti apa pemulihannya, tapi beliau Kabid itu mengatakan bahwa peraturan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 nomor 6 tentang pajak daerah. Jadi ini bisa dilihat nanti lah, dibaca masing-masing di pasal 11 di peraturan gubernur ini, bisa dibaca di sana. Memang ada kemungkinan untuk pemutihan ataupun keringanan untuk yang terjadi di Kabupaten Samosir. Mungkin ini belum juga pernah terjadi di tempat lain, tapi kita bisa mengusulkan. Memang saya juga sudah berniat kemarin setelah pulang dari Sumatera Utara, dari Medan, kami sudah berniat memang akan RDP dengan Samsat dan Bapenda ya, seperti yang kami lakukan kemarin di Medan itu, konsultasi dan koordinasi tentang masalah pajak, pembayaran pajak yang tidak diserahkan ke pemerintah sehingga masyarakat dibebankan. Kalau harus dibebankan membayar lagi, saya yang pertama ikut bilang keberatan. Jadi ini kemarin yang diberikan oleh Kabid itu, diberitahukan oleh Kabid itu, ada kemungkinan kita meminta masyarakat Samosir meminta keringanan atau bahkan bisa untuk dibebaskan, atau kalau istilah kita barangkali pemutihan ya, diputihkan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sendiri pribadi mengusulkan kepada Bapenda Provinsi Sumatera Utara agar membuat aplikasi yang memberikan notifikasi kepada seluruh pemilik kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk membayar pajak per tanggal sekian. Saya bilang itu tidak juga juta-jutaan, tidak 142.000 jiwa seperti penduduk Kabupaten Samosir pemilik kendaraan. Itu bisa hitung juga, masih bisa diidentifikasi siapa pemilik itu, dan harus ada peringatan, notifikasi di HP masing-masing agar mereka tahu dan memahami kepada siapa harus dibayar. Dan saran saya juga pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara untuk penerimaan pajak ini harus dikontrol lah, paling tidak rapat per 3 bulan sekali. Ini duit ini selalu bikin masalah ya. Duit memang tidak bersaudara, tapi jangan karena duit kita tidak bersaudara. Madalena, tanggal berapa Bu Ibu ke provinsi untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Samosir atau korban penggelapan pajak Samosir, Bu? Ya, surat tugas kami tanggal 15 Maret sudah diperintahkan untuk ke Bapenda dengan topiknya memang bagaimana strategi peningkatan pendapatan daerah. Jadi kami juga menyampaikan, karena memang kami sudah tahu masalah ini ada di Samosir. Tanggal 17 kami diterima di Bapenda Provinsi Sumatera Utara, dan kami menyampaikan masalah Samosir harus disikapi dan ditanggapi dan diselesaikan. Harus diterima masyarakat itu bahwa mereka sudah membayar, dan itu tanggung jawab Bapenda. Tidak boleh dilibatkan lagi, tidak boleh dipersulit lagi masyarakat ini. Oke Bu, pada hari Jumat atau tepatnya tanggal 31 di bulan 3 ini, atau hari Jumat lah, masyarakat yang menjadi korban penggelapan pajak dan beberapa aktivis termasuk
kemungkinan besar kawan-kawan jurnalis akan menggelar aksi mulai dari Polres, Samsat sampai ke DPRD. Seperti apa nih Bu tanggapan Ibu setelah mendengar ada nanti aksi salah satunya di DPRD Bu? Saya juga mendengar itu dan saya pikir sebetulnya kalau lebih awal ini mereka tahu, tidak perlu rame-rame. Tapi kalau datang seperti RDP, kami akan menerima. Tapi mohon maaf, tanggal 31 ya, hari Jumat, kami memang lagi tugas keluar dan kami menerimanya hari Selasa. Kami menerima di kantor DPR hari Selasa dan saya sudah menghubungi ketuanya apa namanya ya, kalau ketua yang penggerakkan ketua menggerakkan aksi ini ya, saya sudah hubungi dan saya minta maaf kalau bisa hari Selasa, dan itu sepertinya juga sudah disetujui oleh ketua dan wakil ketua DPR Kabupaten Samosir. Jadi mohon maaf, hari Jumat bukan kami tidak bersedia, tapi karena kami ada tugas lain yang sudah diagendakan dengan kabupaten lain. Jadi hari Selasa kami siap menerima dan tidak usah capek-capek lah, banyak-banyak masyarakat. Sebelum masyarakat bilang kami sudah kerjakan itu, dan tidak boleh bayar, 5% pun tidak boleh bayar. Kita semua ke sana kalau mereka tidak mendengarkan suara kita. Jadi Bu, izin ya Bu ya, terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum ini, apa pesannya Ibu untuk masyarakat kita ke depannya tentang pembayaran pajak? Ini memang yang kadangkala serba sulit ya, Pak. Ada mungkin beberapa masyarakat yang tidak punya waktu untuk datang berulang-ulang mengisi formulir dan yang lain. Lalu mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal. Tapi untuk kedepannya kita memang mau bayarnya kalau bisa, kami berharap ke Bapenda membuka satu rekening atau akun itu untuk kita transfer langsung. Jadi isi online, bayar online, supaya masyarakat terlepas dan juga oknum yang di dalam mungkin awalnya mereka berpikir positif dan bekerja baik, tapi bisa tergoda. Nih duit ini luar biasa ini. Bisa bikin baik, bisa juga bikin rusak. Jadi saran saya, Bapenda Provinsi atau Samsat di tempat kita ini juga, mereka harus punya inovasi terobosan yang baru. Karena sekarang kan IT-nya sudah canggih. Tidak perlu lagi ketemu kok. Kami di kantor saja sekarang sudah tidak lagi ketemu bendahara. Karena sudah dikirim transfer kan. Sudah di-online kan itu namanya. Nah, kita tidak perlu ketemu lagi. Itu harapan saya ke Bapenda Provinsi. Ya jangan yang lama-lama lagi lah, yang kuno-kuno. Bikin yang sedikit inovatif, online semuanya. Ini duit ini selalu bikin masalah ya. Duit memang tidak bersaudara, tapi jangan karena duit kita tidak bersaudara. Itu saja yang bisa sampaikan, dan saya atas nama wakil rakyat dari Kabupaten Samosir mengatakan saya turut prihatin dan menuntut Bapenda Samsat Samosir harus bertanggung jawab kepada masyarakat Samosir. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita. Terkait ini Bapak Effendi ya, tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu dari DPRD kita, yang ada beberapa pihak yang mengatakan hanya tidur dan diam, tidak menanggapi. Tapi sekarang kita sudah dengarkan apa upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu DPR. Bagaimana tanggapan Bapak Effendi Nebaho? Ya sudah pasti kita ucapkan terima kasih lah ke anggota Dewan dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Magda. Sekali lagi terima kasih Bu, karena Terima kasih. ternyata kepedulian itu ada dan sudah ketemu dengan Bapemda di Sumatera Utara di Medan. Walaupun tidak ditonjolkan ya. Walaupun tidak diviralkan, ternyata sudah dilakukan. Jadi saya kira ya kita sangat berterima kasih lah bahwa kepedulian itu, keberpihakan DPRD ke warganya, ke rakyat Samosir ternyata ada rupanya. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga seperti yang Ibu katakan tadi secepatnya akan selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ito Boris Situmorang yang sudah mendapatkan data sebagian
dari masyarakat Samosir yang menjadi korban penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samosir.